Apakah Anies olah akal mencari tumbal? Ferdinand Hutahian mempertanyakan dana 560 miliar untuk balapan mobil Formula E yang batal digelar di Jakarta. Sudah terlanjur merusak kawasan Monas demi Formula E, Anies dituntut oleh Ferdinand mempertanggungjawabkan dana yang sudah disetor ke pihak ketiga. Dr. Tirta mempertanyakan 10 triliun penanganan COVID di DKI. Dana yang begitu besar tetapi tidak ada dampak nyata bagi rakyat terdampak COVID. Sungguh terlalu. Bahkan DKI dari hari ke hari menempati peringkat pertama provinsi yang penduduknya positif COVID. DKI bertengger di urutan 1 sebagai provinsi yang jumlah. Dr. Tirta membandingkan dengan penanganan COVID di kota Surabaya semasa Risma jadi wali kota. Dengan 819 miliar, Pemkab Surabaya dapat menggelar tes swab gratis bagi warganya. Sementara, Pemprov DKI sudah melakukan untuk rakyatnya yang hidup dalam wabah pandemi. Anggaran 10 triliun dan utangan dari Kemenko 12 triliun, hasilnya dapat dibilang tidak ada. Anies tampak tak mempedulikan nasib warganya. EGP, emang gue pikirin. Anehnya, dengan bersikap EGP, dia merasa kewalahan dan menyerahkan penanganan pandemi COVID kepada pemerintah pusat. Kenapa tidak dari dulu? Betapa konyol respon Anies untuk lepas tangan karena kewalahan menangani COVID. Dia malah dengan semangat menggebuk, mengecat atap rumah dengan warna-warni indah menawan bila dilihat dari atas. Tak cukup itu, Anies pun mengusap flyover dengan cat warna-warni. Indah namun membuat hati marah, ingin muntah. Indah sih indah, tetapi apa manfaatnya bagi rakyat yang sedang menderita karena pagebluk COVID? Rakyat membutuhkan sentuhan langsung berupa bantuan dari Pemprov DKI. AB menangani COVID malah sangat bersemangat mengecat atap rumah, flyover, dan pembatas jalan. Apa yang ada di benak Anies? Kok bisa ya seorang dokter mengambil jalan melenceng? Harusnya menangani pandemi, malah ngecat tanpa hati. Coba tanyakan ke Anies berapa anggaran proyek pengecatan itu, pasti bukan dijawab dengan angka, melainkan dengan rangkaian kata bersayap, rangkaian kata yang bikin megah-megah. Jakarta banjir, Anies malah sibuk ngecat atap rumah, jalan, dan jembatan. Iki pieta mikir, kata Cak Lontong. Ada lagi pembelian tanah untuk pemakaman yang tidak ketahuan cuntrungnya. Padahal Pemprov DKI sudah mengguyurkan dana 185 miliar. Kok tega-teganya ada dugaan mengorupsi tanah makam? Anies memang raja tega. Anies memang jago mengalihkan isu dengan rangkaian kata yang membujuk kalbu agar pendengar terkelabui, merusak fokus agar perhatian masyarakat tidak tertuju pada ketidakbecusan sangka benar. Soal pemborosan anggaran Pemprov DKI sudah menjadi rahasia umum. Betapa anggaran dibuang percuma untuk hal-hal yang sia-sia. Banyak contoh, silahkan pembaca merangkainya. Saya hanya heran, sudah cetam mela-mela, nyolok mata, bahwa ada dugaan penyimpanan penggunaan anggaran, kok sama sekali tidak ada upaya untuk mengungkapnya. Apakah begitu kuatnya posisi tawar gak benar dalam soal anggaran ini? Begitu berkuasanya dia mengobral anggaran, bahkan utangan dari pemerintah pusat, Anies yang tak tersentuh. Yang diungkap oleh Ferdinand dan Dr. Tirta sudah sangat jelas. Mengapa tidak ada upaya untuk mengusut tuntas dugaan anggaran yang terbuang percuma? Artinya, rakyat tidak mengenyam nikmatnya anggaran itu. Anies pasti akan menerapkan jurus ngeles untuk menutupi ketidakbecusannya mengelola anggaran Pemprov DKI. Anggaran yang seharusnya diabdikan demi kebahagiaan warga Jakarta sebagai wujud keberpihakannya kepada wong cilik, malah dihambur-hamburkan tanpa juntrung. Saya kira Anies sekarang atau sejak awal olah akal mencari tumbal. Anies sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berngeles ria, atau setidaknya untuk menginventarisasikan calon-calon tumbal. Ya, tumbal untuk menutupi kebusukan-kebusukannya. Andaikan hanya mengendalikan, loh Anies jadi tersangka korupsi anggaran Pemprov DKI. Mungkinkah ini terjadi? Tentu dia sudah siap dengan kambing hitam. Pihak yang dijadikan tumbal dari ulahnya. Bisa jadi Anies menumbalkan aparat Pemprov untuk bertanggung jawab ulah-ulahnya. Seperti kita tahu, Anies kerap melakukan mutasi, kata manis dari pemecatan beberapa pejabat karena kesalahan sangka benar.
Kemungkinan Anies dapat pula menggeret oknum-oknum legislatif yang diduga berkong kali kong menjarah anggaran Pemprov DKI. Pokoknya, Anies tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya sendirian. Harus punya teman atau menganut pedoman tiji tipe, mati siji mati kabeh, mati satu mati semua. Kalau perlu, Anies dapat terhindar dari sangkaan korupsi, yang korupsi itu pihak lain, aparat Pemprov DKI dan oknum-oknum legislatif. Orang lain jadi tumbal tak jadi soal, asal Anies selamat total. Kita tunggu episode Anies olah akan mencari tumbal, minimal sampai berakhirnya Anies duduk di singgasana DKI 1 pada 2022. Salam Indonesia Maju.